Sebelum mulai, yuk klik subscribe dan tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Hai semuanya. Kembali lagi di Banana Kids Channel. Hari ini aku ada cerita tentang seorang nenek yang tua yang selalu berdoa kepada Tuhan. Ayo, siapa kalian yang rajin berdoa pasti dikabulkan oleh Tuhan. Dan aku selalu minta dukungan kalian untuk selalu mendukung Banana Kids Channel dengan cara klik subscribe dan tonton video ini sampai habis. Yuk kita mulai. Suatu hari, seorang nenek tua sedang berjalan pulang menuju gubuknya di pinggiran hutan. Setiap hari mencari kayu bakar untuk kebutuhannya di dapur, dan sebagian lagi dijual untuk membeli beras. Nenek Tumi namanya, tinggal seorang diri dan tidak pernah merepotkan orang-orang di sekitarnya. Waktu itu musim kemarau, sungai yang biasa ia lewati begitu kering. Nenek Tumi melihat seekor ikan gabus yang menggelepar karena kekurangan air. Nenek Tumi merasa beruntung karena mendapatkan ikan gabus untuk makan hari ini. Tetapi ketika hendak ditangkap, ia mendengar ikan gabus itu sedang berdoa meminta hujan. Tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya, dan sungai yang kering itu kini penuh dengan air. Ikan gabus pun pergi dan si Nenek Tumi pun pulang tanpa membawa ikan gabus itu. Lalu sesampainya di rumah, sepanjang perjalanan pulang, Nenek Tumi terus memikirkan peristiwa itu. Di dalam hatinya dia berkata, ikan itu berdoa pada Tuhan memohon hujan dan mendapatkannya. Aku pun akan berdoa memohon pada Tuhan sejumlah uang untuk membeli makanan, pasti akan diberi. Maka mulai dari hari itu Nenek Tumi mulai berdoa setiap hari. Karena belum terkabul juga doanya, Nenek Tumi setengah berteriak memohon pada Tuhan. Ya Tuhan, berikan aku uang agar aku bisa membeli makanan setiap harinya. Karena dia berdoa begitu keras, saudagar kaya tetangga rumahnya pun merasa terganggu. Sampai-sampai si saudagar itu punya trik jahat untuk menghentikan doa Nenek Tumi. Lalu karena sudah tidak tahan lagi, saudagar kaya itu memberikan perintah kepada pembantunya untuk menjatuhkan sekarung batu kerikil penuh. Tatkala Nenek Tumi sedang berdoa, segera pembantu saudagar itu menjatuhkan sekarung kerikil itu. Seketika pula mengenai Nenek Tumi dan nenek itu pun pingsan. Saudagar kaya beserta pembantunya segera melarikan diri, takut ketahuan oleh penduduk desa yang lainnya. Ketika Nenek Tumi siuman, dia dari pingsannya kagetlah ya karena di hadapannya ada sekarung penuh dengan koin emas. Padahal yang tadi dijatuhkan itu adalah sekarung batu kerikil, tapi ternyata batu kerikil itu berubah menjadi koin emas. Nenek Tumi pun berteriak kegirangan karena doanya telah dikabulkan. Warga desa di sekitarnya ikut senang dan Nenek Tumi pun berbagi sukacitanya dengan orang-orang yang selama ini membantunya. Ups, tapi lihat, ada sepasang mata yang begitu geram dan tidak suka menyaksikan keajaiban itu. Itulah dia saudagar kaya. Dia melihat keajaiban yang dialami Nenek Tumi. Saudagar itu lalu menginginkan hal yang sama dengan yang dialami Nenek Tumi. Padahal saudagar kaya itu sudah kaya raya banyak uang, tapi dia pengen juga dapat sekarung koin emas. Maka dia menyuruh pembantunya untuk menjatuhkan 2 karung kerikil yang penuh dan besar. Kau timpakan kepadaku di saat aku sedang berdoa, kata saudagar itu. Lalu pembantunya pun menurutinya. Ketika saudagar kaya sedang berdoa, dijatuhkanlah 2 karung kerikil itu. Dan lihat apa yang terjadi. Saudagar kaya itu langsung tertimpa karung-karung itu. Lalu dia pun mati seketika karena sekarung kerikil itu sangat berat. Karena kejadian itu, pembantu itu pun melarikan diri karena takut dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaannya. Habis. Hikmah dari cerita ini adalah janganlah kita serakah, karena keserakahan sangat merusak. Itu bisa menghancurkan segalanya. Selalu bersyukurlah kita dengan keadaan yang kita miliki. Sampai di sini dulu ceritanya. Semoga kalian suka. Ketemu lagi besok dan jangan lupa klik subscribe. Bye bye.